Reforming Heart hari kedua. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah puji-pujian Hana. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 2 ayat 1-10. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati, binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Mari kita merenungkan semua yang kita baca di atas. Bagian ini menggambarkan ucapan syukur Hana, karena Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan begitu agung, sehingga membuat kita makin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Hal pertama yang dinyatakan Hana adalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Kita membacanya tadi dari ayat 1-4. Dia tidak mempunyai kekuatan perang, tidak punya pasukan tentara, tidak punya senjata, tetapi Tuhan yang melindungi dia. Tuhan yang memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Seluruh Alkitab penuh dengan tema ini. Bahkan Israel pun dibebaskan Tuhan karena Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan terjadi. Kita membaca dari Keluaran 3 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dalam penghakiman akhir nanti, Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua penindas sepanjang zaman, karena belas kasihan-Nya kepada mereka yang dibunuh dengan kejam. Maka aneh sekali jika ada umat Tuhan yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak memahami aspek ini dari sifat-sifat Tuhan. Aneh sekali jika umat Tuhan juga tidak tergerak oleh keadaan orang-orang yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil. Lebih aneh lagi jika ada umat Tuhan yang justru menimpakan ketidakadilan kepada orang lain. Celakalah dia.
Hal berikutnya dalam pujian ini adalah bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Ayat 3 mengingatkan untuk tidak berbicara berlebihan. Segala ucapan sombong serta pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu, Dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi melampaui kenyataan yang ada akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan dirinya. Siapa sajakah orang yang meninggikan diri itu? Mari kita memperhatikan ayat-ayat berikut. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap dirinya kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia, dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Setelah itu, ayat 6 sampai ayat 8 menyatakan pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan nafas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dia memberikan nafas, dan Dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Semakin kita merenungkan hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap dirinya kuat, kaya, dan berhikmat. Kalau ternyata Tuhan akan mematikan engkau besok, maka kekuatan, kekayaan, dan hikmatmu tidak akan sanggup menolongmu. Tuhan yang memberikan kelimpahan, maka Tuhan juga yang sanggup membuat orang yang paling kaya sekalipun menjadi miskin dalam sekejap. Dia juga yang meletakkan orang-orang yang hina dari debu untuk menjadi penguasa bersama-sama dengan para pangeran. Ayat 9 dan 10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan diri kepada orang yang dikasihinya, dengan cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaannya, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran. Semua seruan Hana ternyata menjadi bagian dari nubuat yang Tuhan izinkan diucapkan oleh mulut seorang manusia mengenai keadaan zaman akhir nanti. Kristus dan orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya akan mewakili kelompok yang dikasihi Tuhan. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan dari dunia ini, tetapi yang berserah kepada Allah Bapa. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang miskin dan lapar, tetapi diberikan kekayaan dan kelimpahan. Kristus dan gerejanya berada dalam keadaan yang hina dan rendah, terbaring dalam debu, tetapi ditinggikan dan diangkat menjadi pemerintah atas segala ciptaan Tuhan. Sebaliknya dengan orang-orang yang memusuhi Allah, mereka mungkin kuat, kaya dan mulia, tetapi Allah akan memberikan bagian yang memang pantas mereka terima. Kekuatan mereka akan patah, kekayaan mereka akan menjadi tidak berharga, dan kehinaan akan menggantikan kemuliaan mereka. Inilah puji-pujian Hana. Puji-pujian yang dipanjatkan oleh seorang perempuan biasa, dengan permasalahan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan catatan perjalanan sejarah Israel. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan puji-pujian yang bukan saja menjelaskan dengan tepat tentang siapakah Allah, tetapi juga membukakan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam Kristus pada akhir zaman nanti. Inilah pengharapan besar Hana. Sebagai seorang perempuan, dia datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah dan permasalahannya. Tetapi sebagai umat Tuhan, dia juga merindukan hal yang lebih besar,
yaitu supaya kerajaan Allah jadi di bumi ini seperti di surga. Kerinduan yang sangat terlihat di dalam ekspresi ucapan syukurnya kepada Allah. Mari kita terus memperbarui hati kita dengan firman Tuhan dan mengingat hal di bawah ini. Biarlah pergumulan pribadi kita tidak pernah mengambil porsi utama menggantikan pergumulan umat Tuhan secara total. Sangat tidak layak bila kita berseru kepada Tuhan untuk penderitaan yang kita dapat dari pendapatan bulanan yang berkurang dari 20 juta menjadi 10 juta per bulan. Sedangkan begitu banyak orang yang bahkan tidak tahu akan mendapat uang dari mana untuk hidup esok hari. Demikian juga sangat tidak layak bila kita terus berseru tentang keadaan hati kita tanpa menghiraukan pergumulan seluruh gereja Tuhan. Pergumulan terbesar gereja Tuhan adalah pengharapan menantikan Kristus datang dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kedatangan yang akan membereskan semua ketidakadilan, semua penindasan, semua kenajisan, kecemaran akan akibat dosa, dan semua penyembahan berhala yang dilakukan oleh semua manusia. Apakah pantas kalau pergumulan gereja ini tidak sedikit pun masuk ke dalam hati kita? Atau kita justru menjadi tenggelam karena diri kita tidak mendapat apa yang kita inginkan? Mari kita belajar seperti Hana. Meskipun dirinya mengalami sakit hati, tetapi ucapan syukurnya tetap diarahkan kepada hal yang utama, yaitu kerinduan akan kebenaran, kemuliaan, keadilan Allah dinyatakan di dunia. Jika kita terus merindukan hal yang benar, maka kerinduan kita tersebut akan menjadi kerinduan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan hanya orang-orang yang selaras dengan Tuhanlah yang akan mendapatkan kelimpahan hidup. Bahagia sejati dan kepuasan dari Tuhan akan menjadi milik mereka yang menantikan kebenaran Allah. Mari kita juga melihat Matius 5 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Firman yang kembali menyadarkan siapakah diri kami sebenarnya. Kami adalah umat-Mu yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi kami lupa, kami terlalu egois. Kami hanya memikirkan kesusahan dan pergumulan pribadi. Padahal kami adalah umat yang seharusnya berbahagia dan bersyukur, karena Tuhan sendiri membebaskan dari dosa, dan kami bagian dari umat-Mu yang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tolonglah kami, seperti Hana, dalam pergumulan pribadinya, dia tetap melihat Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau Maha Kuasa, yang berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Engkaulah yang memperhatikan umat-Mu yang Engkau pilih sendiri. Ajar kami melihat Engkau dan segala rencana-Mu melebihi pergumulan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.